Siapa orang yang menjenguk orang sakit satu saja di tanggal 10 Muharram, maka nilainya sama dengan menjenguk orang sakit sejumlah banyak manusia di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftataha kulla amin bi syahril muharram wa jammalahu bi yaumi asyura al mu'azzam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzin aqadana minadh dhalam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad al ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim, para kesepuhan, para tokoh anu caket anu tebih sepuh kalih anom, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Cipasung sadaya pala putra almarhum wal maghfurlah pangresa mama pendiri pondok pesantren Cipasung anu mudah-mudahan sadayana jaranten penerus anu ilmuna manfaat. Sadaya pengurus pembimbing anu tinangtos jerih payah ngorbankeun waktos tanagi emutan kanggo ngalaksanakeun tugas anu parantos dipaparinkeun ku pangresa guru. Mudah-mudahan aranjeun sadaya tiasa ngalaksanakeun anu sautami-utamina janten sabab aranjeun sadaya tiasa ngaraih kabagjaan kasuksesan dunya parat dugikeun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin.
para santri bade istri bade pamegat atanapi istilahna santriwan santriwati anu tinangtos anu hadir ayeuna saur pangresa kasepuhan tadi ti 18 asrama aya anu ti Jawa ti luar Jawa bahkan tinangtos aya anu ti luar negeri teu kengeng khawatir aceng abdi mah teu paham bahasa Sunda episode berikutna urang nganggo bahasa nasional siap mudahan aranjeun sadaya janten santri-santri anu saroleh sadayana amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah kita bisa bertemu bertatap muka dalam satu aktivitas yang sangat berarti, sangat berharga. Mudah-mudahan membawa manfaat, maslahat bagi kita semua dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatil uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Pangresa Sesepuh Pondok Pesantren Cipasung. Pada malam hari ini saya hakikat oleh Allah syariat oleh panitia di dalam acara memperingati tahun baru Islam untuk mengisi atau diberi tugas dalam acara yang berharga ini adalah sebagai penceramah atau harus memberi mau'izatul hasanah atau kata lain adalah harus tausiyah. Apa? Tausiyah. Tausiyah itu bahasa Arab, bukan bahasa Tasikmalaya. Bentuk segot itu adalah masdar dari asal kalimat wassa yuwassi tausiyatan. Kalau berbicara ilmu sharaf dalam kitab Sharaf Bina itu adalah sulasi mazid warna 1 bab kedua bina litaksir wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan mauzunnya farroha yufarrihu tafrihan wassa yuwassi tausiyatan. Harus benar kalau santri berbicara, jangan asal mengungkapkan, betul? Jangan sampai ada tasrifan kafaro yukafiru kufron. Kalau begitu isim fa'ilna jadi fahuwa kampret. Pernah dengar tasrifan begitu? Nah, ini adalah jelas kalau wazan seperti itu adalah tidak sesuai dengan bentuk kalimat. Artinya tausiah adalah pesan penting. Apa? Pesan penting yang mestinya cocoknya pesan penting disampaikan atau diberikan oleh orang-orang yang penting. Penting maksudnya di sini adalah orang
yang pantas, yang layak, bermartabat mulia, bukan karena gelarnya, bukan karena popularitasnya, bukan karena turunannya, tetapi penting di sini adalah karena akhlaknya. Apa? Mudah-mudahan walaupun keberadaan saya, eksistensi saya masih jauh untuk menempuh dan menuju manusia atau orang penting, kehadiran saya di Pondok Pesantren Cipasung ini adalah membawa manfaat, maslahat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia, lebih-lebih tadi oleh pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, tentang hikmah Muharraman atau memperingati tahun baru Islam yang menurut saya adalah isinya luar biasa, cukup banyak. Kalau santriwan santriwati menyimak isi apa yang telah disampaikan tadi, itu adalah lebih dari cukup. Saya walaupun jauh dari Garut berarti hanya menambah. Mudah-mudahan tambahan dari saya sedikit atau banyak bermanfaat untuk diri, terutama bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum saya sedikit membahas tentang hikmah dengan diadakannya peringatan tahun baru Islam, juga saya perlu mengingatkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum wallahu alam bimuradi. Allah dalam setahun menciptakan bulan, ada 12 bulan. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, berikutnya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahasa Tasik Malayanya Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Syawal, Hafid. Mohon maaf walaupun adik-adik bukan orang Tasik, bukan orang Jawa Barat, tentang ini walaupun bahasa Sunda harus belajar, harus paham. Dari 12 bulan yang disebutkan tadi, bahasa Sundanya Muharram, Safar, Mulud, Silmulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Syawal, Hafid, Rayagung. Minha arba'atun hurum, dari 4 bulan ada 4 bulan yang dihormat oleh Allah. Yang diharamkan di situ adalah peperangan, yakni yang pertama Dzulqa'dah alias bulan Hafid. Adik-adik tahu artinya hafid? Hafid itu artinya dempet. Bahasa Sundanya kahapit, kadempet, dihapit, didempet. Kahapit, kadempet, dihapit, didempet, berarti itu adalah sesuatu ada di antara dua. Bulan Hafid ini atau Dzulqa'dah ini adalah berada di antara 2 lebaran. Satu lebaran Idul Fitri, yang kedua lebaran Idul Adha. Maka dikasih nama adalah bulan Hafid. Kalau Arabnya adalah Dzulqa'dah. Artinya apa? Memiliki satu kedudukan. Sebelum Dzulqa'dah ada Syawal. Syawal itu artinya apa? Tangga. Tangga itu adalah apa? Alat untuk naik. Kalau naik itu kemana? Pasti ke atas. Artinya
Orang yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah punya tangga untuk meningkatkan derajat, memiliki pangkat tingkat yang luhur. Maka setelah tingkatnya adalah luhur, harus duduk di situ, tidak boleh kembali ke bawah. Maka selesai Dzulqa'dah, datang Dzulhijjah, artinya memiliki satu jawaban. Jawabannya apa? Siapa orang yang sukses melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, diterima puasanya oleh Allah, maka bulan-bulan berikutnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai ketemu Ramadan lagi, pasti akan menjadi orang yang betul-betul menjadikan dirinya takut bukan dengan lapar, takut bukan dengan diberhentikan kerja tidak punya gaji, takut bukan dengan virus corona, tapi takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mewajibkan ibadah saum, target akhir adalah la'allakum tattaqun, supaya semuanya adalah menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Yang kedua, bulan yang dihormat oleh Allah adalah Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan yang dihormat oleh Allah adalah Muharram. Yang keempat, bulan yang dihormat oleh Allah itu adalah Rajab. Pada malam hari ini adalah kita tidak akan banyak membahas yang lain. Bulan Rajab pasti nanti ada bulannya. Dzulqa'dah sudah lewat, Dzulhijjah sudah lewat. Hari ini adalah kita bahas bulan Muharram. Ada apa di bulan Muharram? Apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram sesepuh tadi, bahwa banyak peristiwa penting yang sangat berarti di bulan Muharram, termasuk Allah mulai menurunkan hujan ke bumi, Allah mulai menurunkan rahmat ke bumi, Allah mulai menciptakan dunia atau bumi, Allah menciptakan malaikat Jibril, Allah menciptakan Arash, Allah menciptakan Lauhil Mahfuz, Allah menerima tobatnya Nabiullah Adam alaihi salam, Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibakar tidak terasa panas, Allah menurunkan Nabiullah Nuh dari tempat kapal kerem diturunkan karena oleh Allah diselamatkan. Allah mengeluarkan Nabiullah Yunus dari perutnya ikan, Allah mengeluarkan Nabiullah Yusuf, Allah menyembuhkan penyakit Nabiullah Yakub dari nggak melihat menjadi melihat, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihi salam, Allah mengangkat Nabiullah Sulaiman menjadi raja, Allah mengangkat derajat Nabiullah Idris alaihi salam. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Lebih-lebih ada apa yang lebih spesial dengan bulan Muharram? Ada tanggal 10 Muharram. Sehingga siapa orang yang melakukan kebaikan di tanggal 10 Muharram, contohnya mau melaksanakan puasa sehari di tanggal 10 Muharram, maka pahalanya, ganjarannya, buruhna sama dengan puasa setahun penuh, sami sareng puasa setahun campleng. Tahu campleng? Campleng tahu? Terang campleng. Nya campleng teh campleng. Campleng hartosna. Nah campleng penuh gitulah. Itu puasa satu hari kalau dilaksanakan di tanggal 10 Muharram. Siapa orang yang menjenguk orang sakit satu saja di tanggal 10 Muharram, maka nilainya sama dengan menjenguk orang sakit sejumlah banyak manusia di dunia ini. Apa hikmah menjenguk orang sakit? Siapa orang
mau menjenguk tetangganya, saudaranya yang sakit, lalu keluar dari rumahnya orang yang sakit, Allah akan mengampuni dosanya orang yang mau menjenguk orang sakit. Ini menjenguk satu sama dengan menjenguk manusia seisi yang ada di dunia ini. Coba bayangkan adik-adik, jangankan sedunia, satu desa kita jenguk setiap yang sakit, terus keliling papai hiji-hiji, kira-kira capek apa enggak? Kira-kira capek apa enggak? Perkiraan orang mau menjenguk tetangga yang sakit satu desa, selesai menjenguk dianya sakit. Karena apa? Ya pasti capek. Orang satu desa taruh misalnya 6.000 sampai 7.000 masyarakat, 7 sampai 9.000 kepala, yang sakitnya 1.000 saja. Coba kalau terus yang sakit dijengok. Nah, untuk tanggal 10 Muharram ini cukup menjenguk satu orang, tapi nilainya punya pahala seperti kita adalah menjenguk semua orang. Amin ya rabbal. Barang siapa yang bersedekah di tanggal itu, ketepatan tanggal 10 Muharram, maka orang tersebut seperti halnya enggak pernah menolak ketika diminta oleh sesama manusia yang ada pada dirinya. Ayo kita bayangkan sebentar saja, kita punya motor, dipinta oleh tetangga, dipinta oleh saudara, kita selaku kakak dipinta oleh adik. Kata adik, "Kak, motor siapa itu, Kak?" "Ya motor kakak." "Untuk saya aja, Kak." Kira-kira oleh kakak begitu saja diberikan apa protes dulu? Pasti protes. Enak saja, saya beli motor ini nyelengin duit berapa tahun, apalagi beli kendaraan-kendaraan yang beroda 4. Nah, tetapi nilai sedekah di tanggal 10 Muharram seperti ini. Ada tetangga, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Mohon maaf saya ganggu, terus mau apa?" "Saya minta tolong." "Minta tolong apa?" "Mau pinjam beras 10 kilo karena udah 2 hari saya tidak ngeliwat." Kata yang punya rumah, "Jangan pinjam, ini 1 kintal, bawa saja, ngasih, nggak usah bayar." Hebat enggak? Punya untuk ikannya? Tidak. "Ini uang 2 juta, ngasih, nggak usah dibayar." Hebat. Bilang, "Pak, Bu, saya mah di rumah nggak ada kompor, ini kompor saya masih baru, bawa saja, ngasih, nggak usah dikembalikan." Hebat. Hebat. "Bu, Pak, saya katel juga nggak punya, ada tapi rusak, telingana 1 tidak ada." Kata si ibu, "Gak usah mikir, ini katel saya masih baru, ambil, silahkan pakai, gak usah dikembalikan." Hebat. "Bu, Pak, apalagi? Rumah saya mau roboh, ini rumah saya masih baru, pakai, ambil, biar saya mau bikin lagi." Hebat. Hebat. Ada yang begitu apa belum? Apalagi? "Bu, Pak, kaki saya dua-duanya sakit, mau diganti dengan kaki ibu, silakan kaki saya pakai." Kira-kira orang yang seperti itu hebat apa tidak? Nah, gambarannya seperti itu. Kalau orang melakukan kebaikan di tanggal 10 Muharram, saking baiknya, subhanallah. Makanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an dijadikan awal tahun baru Islam. Jadi tahun baru Islam jatuh di bulan Muharram. Ini harus dicatat, ini harus diingat-ingat. Ketika Allah menurunkan hujan, siapa orang yang tidak butuh dengan air? Ketika Allah menurunkan rahmat, siapa orang yang tidak membutuhkan dengan rahmat? Ketika Allah awal menciptakan bumi, kita semua tinggal dan berpijak di bumi, betul?
Nah, ini adalah sejarah penting yang harus dijadikan catatan penting oleh semuanya, terutama sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus lakukan? Apa yang harus semua oleh adik-adik termasuk oleh saya ketika kita bertemu dengan tahun baru Islam? Pertama, kita semua adalah harus menghitung diri. Siapa saya? Dari mana saya? Mau kemana saya? Harus apa yang dilakukan oleh saya? Kita manusia apa monyet? Manusia apa monyet? Manusia apa binatang? Manusia dengan binatang hebatan mana? Allah menciptakan makhluk 18.000 jenis alam, paling mulia adalah manusia yang diberi gelar Sayyidul Khalaiqi wal Mursalin, adalah baginda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Kemuliaan manusia, maaf, apakah karena hidungnya apa bukan? Bukan. Kemuliaan manusia apa karena kakinya? Bukan. Bukan. Sabab kambing pun punya kaki. Bahasa Sundana mulyana jelema lain karena suku, sabab doma ge bogaeun cokor. Doma mah sanes suku tapi cokor. Benten sarang bahasa Indonesia mah kata makan semua makan. Kiai makan, santri makan, tukang ojek makan, ayam pun makan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Sunda aya tuang, aya dahar, aya neda, aya nyatu, aya ngalebok, aya lolodok, jajablong, banyak. Kalau bahasa Indonesia, kiai mati, santri mati, ayam juga mati. Bahasa Sunda, aya pupus, aya maot, aya pae, aya kojor, aya modar. Atau isdet balain bahasa Sunda. Itu rupa-rupa bahasa Sunda. Di Sunda harus bisa menerapkan, menyesuaikan bahasa itu. Guru kita atau kiai bapak kita sedang nuju, bapak urang, guru urang nuju tuang, abdi matos neda, hayam tadi eker nyatu. Ulah keheula kiaina keur nyatu. Kalaresan eta hayam nuju taruang, cocok teu? Teu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Guru urang ngantunkeun alias pupus. Tadi mata tangga urang tukang mabok euy kojor. Hayam tadi pae. Kitu tepatna. Ulah innalillahi, guru urang modar sia. Pemabok pupus, cocok ente? Tepat ente? Ini bahasa Sunda sudah melatih kita. Ini bahasa Sunda sudah mendidik kita agar kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, alias namanya tartib. Kembali, manusia diberi kemuliaan bukan karena kakinya, bukan karena hidungnya, bukan karena matanya, bukan karena telinganya, tapi apa? Karena akalnya. Apa? Karena akalnya. Apakah semua orang yang punya akal bermartabat mulia? Tidak. Akal yang dipandang menjadikan manusia jadi makhluk termulia manakala akalnya difungsikan, manakala akalnya digunakan. Apa fungsi dan guna akal?
Kata Nabiullah Daud alaihi salam, fungsi akal ada 3. Yang pertama, tazawudin lima'adin. Kita semua selaku manusia hamba Allah, lebih-lebih umat Islam, umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau berusaha, mau berupaya, mau mencari bekal untuk nanti di alam yang abadi, yakni di alam akhirat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Adik-adik semua, santriwan santriwati, mau ngaji, mau mencari ilmu, itu artinya adalah untuk atau lagi berupaya maksimal agar kita bertahan menjadi hamba Allah yang paling ya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, amin. Manusia mulianya bukan dengan pangkat jabatan, bukan dengan kekayaan. Kehebatan manusia bukan dengan popularitasnya, tetapi karena akhlaknya. Bagaimana orang bisa memiliki akhlak kalau orang tersebut tidak punya ilmu? Bagaimana orang punya ilmu kalau tidak mau ngaji? Mau ngaji pun, ingin mendapatkan ilmu yang sukses, itu harus melalui beberapa syarat. Sayyidina Ali karramallahu wajah mengatakan, alalan tanalal ilma illa bisittatin saumbika ammajmu'i habi bayani zakain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzi wa tuliz zamani. 6 hal yang menjadi syarat sukses mencari ilmu. Pertama, cerdas. Mudah-mudahan semuanya cerdas, amin. Yang kedua, hirsun, sungguh-sungguh. Yang ketiga, istibarun, sabar. Yang keempat, wabul khotun, punya bekal. Adik-adik datang dari Jawa Timur, datang dari Lampung, datang dari Sumatera, datang dari Bekasi, Jakarta, ke Cipasung, tapi kalau nggak dikasih bekal oleh orang tua, nggak ada untuk jajan, untuk makan, kalah dibere jig we ujang unggal bulan ku mamah dikirim huut. Kira-kira mau mondok apa enggak? Mau sekolah apa enggak? Pasti nggak mau. Sebab apa? Manusia makannya dengan nasi. Artinya orang tua memondokkan adik-adik itu dengan penuh pengorbanan, tidak hanya dengan kemauan, tapi harus mengeluarkan biaya. Ya, yang kelima apa? Wa irsyadi ustadzin. Apa? Ini yang paling penting. Apa? Wa irsyadi apa itu? Petunjuk guru. Apa? Petunjuk. Awas, hari ini lagi ngetren santri kemana-mana pergi arahnya tidak mengikuti petunjuk guru. Kira-kira kalau santri tidak mengikuti petunjuk guru, ilmunya barokah apa tidak? Ilmunya manfaat apa kagak? Pasti ilmunya tidak akan manfaat dan barokah. Ingat adik-adik, santri itu terdiri dari sin, nun, ta, ro, ya. Sin, nun, ta, ro, ya. Sin, nun, ta, ro, ya. Sin artinya salikun ilal akhirah. Santri itu adalah manusia yang senantiasa menempuh jalan menuju kiprahnya, perbuatannya, sikapnya
bahasa Tasikna gerakna, gerikna, rengkakna, polahna, serina, baeudna, ngiceupna, ngaliyeukna, ngalengkahna, semua harus bernilai ibadah. Itu namanya san. Jangan sampai melirik sesuatu yang tidak perlu dilirik. Lebih-lebih kalau dilirik itu adalah haram. Mendengar tidak boleh asal mendengar. Lebih-lebih kalau didengarkan sesuatu yang haram. Dengarkan, lihat sesuatu dengan pendengaran dan penglihatan yang akan menjadikan perbuatan bernilai ibadah. Sin. Yang kedua nun, naibun anil masyayikh. Santri adalah harus siap menjadi generasi penerus, harus menjadi apa? Naib, pengganti siapa? Guru-guru kita. Guru kita adalah, ya, walaupun kita semuanya sangat mengharapkan usianya terus panjang, tapi harus diingat, semua manusia pasti akan tiada pindah dari dunia menuju alam akhirat. Bahasa urangna maot. Laras gitu? Laras gitu? Santri harus siap menjadi naibul fa'il. Di dalam kitab ilmu nahwu, Syekh Muhammad bin Jamaluddin bin Malik mengatakan waqabilun min dzarfin au mim masdari au harfi jarrin bi niyabatin hari. Naibul fa'il itu harus dari maf'ul bih, tetapi bila maf'ul bih tidak ada, menjadikan naibul fa'il itu adalah bisa dengan dzaraf atau jar majrur. Dzaraf atau jar majrur. Maksud naibul fa'il di sini, ya harus siap menggantikan posisi guru. Guru itu bahasa urangna pantas digugu, pantas diguru, pantas ditiru. Guru itu adalah menjadi kitabnya orang-orang awam. Makanya kiai itu asal dari waqa yaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun. Fi'il amarnya qi la taqi, mauqan maqan, dikasih iya dan alif tasniyah jadi qiya. Maksudnya apa? Kiai adalah orang yang siap menjaga diri dari hal-hal, dua hal, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Duniawinya selalu diarahkan untuk mendapatkan kesenangan ukhrawi. Ukhrawinya kiai itu pasti konsisten, pasti konsekuen, pasti istiqomah, pasti pengkuh, pasti kokoh, pasti kuat mempertahankan agama dan yang akidah yang akan membawa keselamatan dunia. Itulah kiai. Makanya suka diistilahkan kiai dengan sarti itu adalah tarkib idhafi. Tarkib idhafi itu susunan yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Mudhaf itu bacaannya bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab sesuai dengan susunan. Kalau mudhaf ilaih itu wajib dibaca jar. Kenapa? Sebab mudhaf ilaih itu selalu menyimpan makna min, menyimpan makna fi, menyimpan makna lam. Itu semua adalah merupakan haraf jar. Wasaniya jrur wanwi min au fi idza lam yasluh illa dzaka walla ma khudha. Arkanul islami enggak boleh dibaca arkanul islamu. Kenapa? Karena di situ menyimpan makna fi sama dengan arkanu fil islami. Kalimat isim kemasukan haraf jar itu namanya jar majrur, wajib dibaca jr. Seperti halnya saudara-saudara kita semua keluarga besar Nahdlatul Ulama, jangan asing dengan istilah Islam Nusantara. Orang banyak mengatakan Islam Nusantara itu Islam sesat.
Nah, hari Islam terpadu dianggap tekuakil. Ada yang menyesatkan Islam Nusantara, ada? Siapa orang yang menyesatkan Islam Nusantara? Jangankan kalangan artis, apalagi preman, kiai sekalipun suruh ngaji lagi. Kiai sekalipun suruh ngaji lagi. Suruh kiai atau abah atau mbah atau syekhuna sekalipun suruh ngaji. Sesat apanya abah? Sesat apanya bung? Islam Nusantara itu adalah kalau dalam kalimat tarkib idhofi, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Maksudnya Islam di Nusantara, yakni Islam nu aya di Indonesia. Pengikut Islam Nusantara nyaeta nu sok mamake sarung, henteu make gamis. Nu make gamis mah urang Arab. Jadi lamun orang Indonesia jika saya make gamis bakal disebut Arab bongsai. Dan nu make gamis mah biasanya jarangkung gede, leres. Hari saya jangkung gede, jangkung pendek, sedang gitu. Islam Nusantara itu umat Islam yang suka mengadakan halalun bihalalin atau muhalalah. Halala yuhalilu muhalalatan wa hilalan fahuwa muhalilun. Saling menghalalkan. Di Arab Saudi ada muhalalah? Tidak ada. Di Mesir ada halal bihalal? Tidak ada. Di Maroko ada halal bihalal? Tidak ada. Yang ada halal bihalal di mana? Di Indonesia. Itulah Islam Nusantara yang suka kurban pakai kebo kumuning. Di Mekah aya buning teu. Sim kuring alhamdulillah sababaraha kali ka Mekah can papagi jeung muning Mekah. Hari gogok Mekah mah minang penak campego we. Jeung doma Mekah binang papanggi. Tapi jeung muning Mekah can kungsi papangi. Kurban 7 hanun untuk 7 orang di Mekah pakai onta. Jadi kalau saudara mengatakan Islam Nusantara sesat, berarti saudara harus berani mengatakan haram kurban dengan kebau, haram pakai sarung, haram mengadakan halal bihalal, karena itu semua adalah tanda-tanda perilaku, budaya, kebiasaan, amalia orang-orang Islam yang ada di Nusantara. Ini kita bersyukur jadi santri. Santri mah tidak akan asal ngomong kalau tidak punya dasar ilmu. Makanya sekali lagi adik-adik harus siap menggantikan guru kita, menggantikan para kiai dengan posisi. Bahkan mudhof ilaih secara hukum itu tidak boleh dibaca jer, tidak boleh dibaca kasroh, kecuali itu mudhof ilaih menggantikan posisi mudhof. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Al-ijla itu mudhof ilaih. Kenapa dibaca nasab kan harus dibaca jar? Itu menggantikan posisi mudhof yang dibuang. Takdirnya wa usribu fi qulubihim hubbal ijli. Al-ijli dibuang diganti dengan hubba yang tadinya dibaca harus kasroh, harus jer, jadi dibaca nasab. Artinya adik-adik selaku santri selalu alumni Cipasung, pulang dari pesantren dimanapun berada, dimanapun tinggal, apapun kedudukan, apapun profesi,
tidak ada tawaran lain. Pulang di masing-masing rumah harus melanjutkan apa yang telah diprogramkan oleh guru kita, apa yang telah diprogramkan oleh pendiri Cipasung. Pendiri Cipasung adalah selaku ulama besar, tokoh Islam. Islamnya tidak asal Islam, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya bukan hanya pengikut Nabi dan sahabat Nabi, tapi jelas urusan akidah mengikuti akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Urusan ubudiyah mengikuti adalah madzahibil arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Urusan tasawuf mengikuti tasawufnya Imam Junaidi atau Imam Al-Ghazali. Urusan politik yang mengurusi tentang negara, ikut berkiprah dan berjuang sejak awal bagaimana Indonesia ini adalah tidak dikuasai oleh penjajah, yang notabene penjajah adalah agamanya bukan Islam, yang mengancam terhadap eksistensi Islam. Maka ulama berjuang, ulama berbuat, ulama selalu berkiprah untuk segera memberikan perlawanan terhadap para penjajah. Maka urusan negara politik pun adalah almarhum wal maghfurlah sudah selesai, sudah tuntas, tidak usah repot, gak usah diganggu gugat. Bagi kita semua NKRI harga menerima dasar negara Pancasila. Kalau itu yang diikuti oleh guru kita, maka wadahnya, organisasinya, tempat tinggalnya tiada lagi kecuali Nahdlatul Ulama, disingkat N. Paham? Jadi NU teh sanes nasi uduk monyong, NU teh Nahdlatul. Sehingga barang siapa santri Cipasung, alumni Cipasung dimanapun berada yang ingin mendapatkan keberkahan kemanfaatan ilmunya, wajib menjadi kader Nahdlatul Ulama. Haram keluar dari Nahdlatul Ulama. Betul? Betul? Siap? Siap jadi kader NU? Siap? Siap jadi kader NU? Siap? Salah sasaran lamun ada orang tua memondokkan ke Cipasung tetapi tidak mau anaknya menjadi kader Nahdlatul Ulama. Kita harap bukan hanya sebagai anggota tapi menjadi kader. Ini adalah tugas kita. Momentum hebat, momentum berharga memperingati tahun baru Islam hari ini adalah berdatangan bukan hanya ke Tasikmalaya, bukan hanya ke Garut, kemana-mana sudah bergentayangan gerakan separatisme yang berkedok agama, yang mengatasnamakan agama, tetapi di dalamnya adalah merusak Islam, berkedok Islam tapi di dalamnya merusak Islam. Sahabat, saudara, adik-adik, kawan-kawan, rekan-rekan, dengar, hari ini adalah banyak orang yang selalu mengatakan Allahu Akbar. Betul gagah, namanya ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, punya jargon dari Islam, oleh Islam, untuk Islam, kemana-mana membawa bendera La ilaha illallah, selalu mengatakan takbir Allahu Akbar, tapi kerjaannya ngebom, kerjaannya ngerampok. Itu Islam apa Islam? Itu Islam apa Islam? Apakah menggambarkan Islam atau tidak? Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam is religion of reason, no religion of fear. Islam agama damai, Islam agama santun, Islam agama rahmatan lil alamin, Islam agama manusiawi, bukan agama kasar, bukan agama yang menyampingkan perdamaian, bukan agama yang tidak bersifat manusiawi, tetapi Islam agama rahmatan lil alamin. Makanya mimpi
Adik-adik santri Cipasung, alumni Cipasung ninggalkan pondok ini lalu tidak menjadi kader Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi PR kita semua. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini, baik posisi siswa yang di SD atau MI, Sanawiyah atau SMP, Madrasah Aliyah, SMK atau SMA, bahkan mahasiswa perguruan tinggi, semua menjadi kader Nahdlatul Ulama yang bisa membawa manfaat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Paham? 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 Sekali lagi, siap menjadi kader NU? Siap? Saya Abdul Mujib dari pesantren Pak Ojan hanya menambah enggak sekecil tai kuku. Beliau-beliau, para masyayikh, para guru, para pendiri, termasuk keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung yang setiap hari, setiap malam, setiap kiprah memikirkan bagaimana agar semua santriwan santriwati yang dititipkan oleh orang tua ke pondok pesantren ini adalah menjadi manusia yang berguna untuk dirinya, menjadi manusia yang berguna untuk keluarganya, menjadi manusia yang berguna untuk kepentingan masyarakatnya, menjadi manusia yang berguna untuk kepentingan bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Makanya saya selalu mengingatkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas-jelas memberikan gambaran umatku akan menjadi 73 golongan. Di situ ada Syiah, ada Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najjariyah, Jabariyah, Musyabbihah, Ahlus Sunnah wal Mu'tazilah jadi 20 golongan, Khawarij 20 golongan, Syiah 22 golongan, Murji'ah 5 golongan, Najjariyah 3 golongan, Jabariyah 1 golongan, Musyabbihah 1 golongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah 1 golongan. Semua 73. Rasulullah menegaskan kulluha finnari, semua celaka, semua celaka alias menjadi ahli neraka illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Saya tanya, ikut banyak celaka, ikut satu selamat? Kali lagi, ikut yang banyak celaka, ikut yang satu selamat. Nah, jangan-jangan punya prinsip biar celaka juga, yang penting banyak, mau ikut yang banyak. Benar apa salah? Walaupun satu selamat, itu yang kita ikuti. Betul? Rasul ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa itu yang satu yang mendapatkan keselamatan ya Rasulullah? Baginda Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, siapa saja, di mana saja, tinggalnya di mana saja, bahasanya apa saja, bajunya apa saja, yang akan selamat pengikut aku dan sahabat-sahabatku, yang kata Imam Tobroni dipertegas, itu yang dikasih nama Ahlus Sunnah wal. Jadi siapa orang yang ingin mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat, maka harus kokoh, harus kuat, harus pengkuh, konsisten, tidak boleh terganggu oleh siapapun, berpegang teguh terhadap akidah Ahlus Sunnah wal. Hati-hati, klaim ahli sunnah wal jamaah sekarang di mana-mana. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya ahli sunnah wal jamaah. Kita santri punya guru, jangan percaya perkataan atau makalah siapapun yang tidak berdasarkan guru. Betul? Guru kita menyampaikan bagaimana takrif, bagaimana definisi, bagaimana batasan ahli sunnah wal jamaah menurut ulama kita, guru kita Syekh Az-Zabidi dalam kitab Ittihab Sadatul Muttaqin, itu kitab syarah Ihya Ulumuddin 10 jilid jumlahnya. Di jilid kedua jelas, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu.
ketika berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau berbicara mengungkapkan ahli sunnah wal jamaah, maksudnya itu siapa? Maksudnya apa? Adalah Islam yang alirannya, yang akidahnya, yang sektenya, yang urusan tauhid teologinya mengikuti akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Bedanya Abu Hasan dan Abu Mansur, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari adalah madhabnya madhab Syafi'i, Abu Mansur Al-Maturidi madhabnya madhab Hanafi. Di NU urusan ubudiyah boleh mengikuti madhab Syafi'i, boleh mengikuti madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, alias tidak boleh keluar dari yang empat. Yang pertama mengikuti Imam Hanafi, ulama besar lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Yang kedua mengikuti Imam Maliki, ulama besar lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Yang ketiga Imam Syafi'i, ulama besar lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Yang keempat Imam Hambali, ulama besar lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi termasuk dalam urusan ubudiyah furu'iyah. Imam Syafi'i sholat subuh pakai kunut, Imam Hanafi sholat subuh nggak pakai kunut. Jadi kalau ada orang NU sholat subuh nggak pakai kunut, itu pengikut Imam Hanafi. Kita pakai kunut karena kita mengikuti Imam Syafi'i. Ajarannya Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi bahwa Allah memiliki zat, Allah memiliki sifat. Sifat Allah wajib 20, mustahil 20, wenang ada satu. Sifat wajib Allah 20 adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an. Insya Allah kita semua nyambung karena dasarnya itu. Kalau punya dasar, kalau dasarnya bukan ahli sunnah wal jamaah belum tentu hafal. Paham? Nah, itu kaitan akidah. Urusan tasawuf udah jelas, NU sudah tidak ragu. Ini yang menjadi bahasan urusan politik sudah tuntas. Karena yang mengawal Indonesia merdeka adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. 1911 lahir Syarikat Dagang Islam, 1912 lahir Muhammadiyah, tahun 1914 lahir Al-Irsyad, tahun 1923 lahir Persis, tahun 1926 lahir Nahdlatul Ulama. Masih jauh Indonesia merdeka. Maka ulama NU Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Majelis Islam ala Indonesia, mengumpulkan kelompok-kelompok untuk bersatu agar segera membangun kekuatan melawan penjajah, mengusir penjajah agar Indonesia segera merdeka. Kiai Haji Wahab Hasbullah memerintahkan kepada Kiai Wahid Hashim, ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, anaknya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dengan kegigihan, dengan kebersamaan, dengan kekuatan, maka 1945 tepat 17 Agustus merdekalah Indonesia. Alhamdulillah. Senang kita, negara kita merdeka, senang.
Sebelum itu sejak 1 Juni tahun 1945 Bung Karno sudah mengatik, sudah membahas untuk ideologi negara yang disodorkan kepada para ulama. Pembahasan untuk ideologi negara dibahas, maka alhamdulillah lahirlah ideologi negara yang bisa mengikat seluruh kekuatan orang Indonesia yang tidak menentang dengan pedoman kita selaku umat Islam. Lahirlah Pancasila. Hati-hati adik-adik, ke sekolah sekarang mulai nyusup, ke perguruan tinggi mulai nyusup, ke pesantren mulai nyusup, ke kampung-kampung mulai nyusup. Gerakan separatisme yang anti Pancasila, yang anti NKRI, mereka katakan Pancasila murtad, mereka katakan NKRI togut, pemerintah Indonesia togut. Hati-hati, karena itu semua adalah keluar dari gerakan dan kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik keilmuannya maupun amaliyahnya, lebih-lebih tentang maksud dan tujuannya. Kita semua berkhidmah kepada ulama sebagai kader ulama, mengikuti ulama, karena yang merumuskan Pancasila adalah ulama. Sudah saja, kita nggak usah repot-repot untuk ideologi negara, menerima dasar negara Pancasila. Pertanyaannya begini, orang yang mau menjebak, Pancasila dengan Quran baikan mana? Tong jelema cacing nyahon. Betul apa enggak? Tong jelema monyet nyahon. Hari Pancasila jeung Quran alus mana? Atunya mohon saya keneh kur. Pancasila macana menang jelema, sumohon sausaha sia menang juri. Pancasila menang jelem. Hari Nabi Muhammad jeung Pak Jokowi saya mana ucing oge nyahon. Nya mohon atuh saya kene Kangjeng Nabi. Pertanyaannya bukan begitu. Apakah Pancasila mengikuti Quran apa menentang Quran? Pak Jokowi mengemani baginda Rasul atau mengingkari baginda Rasul? Begitu pertanyaannya. Kalau Pancasila cocok atau mengikuti Quran atau tidak, ini jadi alasan kenapa NU menerima dasar negara Pancasila, karena Pancasila isinya tidak menentang Al-Quranul. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Coba lihat surat Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat surat An-Nisa ayat 135, Bismillahirrahmanirrahim, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Coba lihat surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Surat Asy-Syura ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, wa amruhum syura bainahum. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Surat An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya kita selaku warga Indonesia, kita selaku kader NU, gak usah ragu-ragu, gak usah bimbang bahwa ideologi negara yang namanya Pancasila insyaallah ta'ala itu akan membawa keselamatan, kesuksesan kita semua dunia sampai akhirat. Amin ya robbal. Kalau orang yang gak suka ke kita, eta orang NU cenah meni bebeakan ka NKRI meni harga mati. Jika orang NU macam dek pae teh NKRI lain dek pae mamawa NKRI. Dek paeh mah tetap mawa la ilaha illallah, mangga ilaha illallah, semuanya bareng la ilaha illallah. Ideologi negara itu mah sistem negara. Makanya orang NU marah kalau ada yang mau mengganti NKRI. Orang NU marah kalau ada yang mau mengganti Pancasila. Karena dengan NKRI dan Pancasila, Islam di Indonesia adalah menjadi terbanyak sedunia.
22 negara Arab, kumpulkan semua satu Indonesia, masih banyak Indonesia. Alhamdulillah, berkat NKR masjid di dunia paling banyak di Indonesia. Tidak ada negara lain yang masjidnya jutaan, yang jutaan hanya di Indonesia. Waduh, coba pergi ke Mesir, pergi ke Sudan, pergi ke Arab Saudi sekalipun cari masjid cukup susah. Loba jelema dek salat terjadi dah hesek neangan masjid. Di Indonesia mah bakat kuloba teuing masjid, akhirna dek salat tungtungna kalah akhir ketinggalan. Cari. Yang hafal Quran paling banyak Indonesia, lebih dari 100.000 penghafal Al-Quran. Kori internasional dalam tilawah selalu dari Indonesia, termasuk dari Tasikmalaya. Alhamdulillah. Jamaah haji paling banyak dari Indonesia. Baginda Rasul dilahirkan di Mekah, ketika mau memperingati Maulid Nabi di Mekah oleh askar atau polisi selalu dibubarkan. Bidah, nggak boleh. Di Indonesia mengadakan Maulid Nabi dibubarkan polisi. Apa polisinya ikut mauludan? Polisi membubarkan yang mengadakan Maulid Nabi, apa polisinya ikut mauludan? Itulah Indonesia. Yang mengarang Simtud Durar siapa? Itu adalah Habib Ali Al-Habsyi. Di mana? Di Yaman. Kalau mau membaca itu sulit sekali. Datang ke Indonesia, panggil guru kita Habib Syekh, suruh baca Simtud Durar. Mau berapa ratus ribu masyarakat yang akan datang. Itulah Indonesia. Kurang apa? Laki-laki mempertahankan kemerdekaan, darah yang dikorbankan. Baru beberapa bulan merdeka, datang tentara sekutu Belanda dan Inggris ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Betul. Bingung Bung Karno, bingung saat itu harus apa yang dilakukan. Kenapa? Karena tentara sekutu datang mau menjajah kembali Indonesia. Ada seorang jenderal yang latar belakangnya santri, namanya Jenderal Sudirman. Kata Jenderal Sudirman, Bung Karno gak usah bingung, ada masalah datang saja ke ulama, datang saja ke kiai. Datanglah ke Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Begitu ada permasalahan, pertanyaan dari Bung Karno yang bertanya bagaimana hukumnya membela negara yang notabene bukan negara Islam, Hadratus Syekh memanggil Haji Wahab Hasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Ki Wahab, kumpulkan ulama se-Jawa dan se-Madura, bahas. Ada pertanyaan dari Bung Karno berkait dengan perjuangan negara di negara kita. Hasil pembahasan disimpulkan, diumumkan tanggal 22 Oktober yang tertuang dalam Revolusi Jihad. Salah satu isinya seruan, hei umat Islam, hei Ansor, hei Banser, hei kawan dan sahabat kami. Kata Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, kalau kamu mati dalam membela negara, jangan khawatir, karena matimu mati syahid. Oleh karena itu, hari ini datang lagi penjajah, kita umat Islam, kita NU, jangan mundur, maju lawan penjajah, lawan penjajah, lawan penjajah, sehingga terjadi peperangan saat itu dimenangkan oleh Indonesia. Puncak peperangan tanggal 10 November, tidak kurang dari 20.000 santri dan kiai yang meninggal. Membela apa? Kedudukan? Bukan. Membela apa? Uang? Bukan. Membela apa? Wanita? Bukan. Yang dibela oleh santri dan kiai saat itu adalah negara. Maka jangan coba-coba kepada perjuangan yang terdahulu. Kalau ada orang mengatakan ganti Pancasila, ganti NKRI, berarti itu adalah sama dengan mengajak perang kepada orang-orang yang siap mati membela agama, bangsa dan negara. Betul? Betul. Siap mati membela agama, siap?
Siap mati membela negara? Siap. Kita tidak asal mati, tapi kita punya dasar mati, kita mati syahid. Makanya alhamdulillah presiden kita Pak Joko Widodo yang gelarnya insinyur paham betul siapa pejuang yang berupaya untuk membangkitkan masyarakat agar bisa melawan penjajah. Sejak 1913-14 Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah mengarang syair Subhanul ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala taqum minal irman inhadu. Hafal itu syair yang isinya bangkit. Hei orang tanah air, hei para pejuang, ayo bangkit, ayo maju, jangan mundur, membela tanah air. Cinta tanah air bagian daripada iman. Makanya simbol melakukannya semangat. Lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman wala taqum minal inhadu ahlal waton. Semangat, tidak boleh lal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton, nggak boleh. Karena ini adalah lagu perjuangan, bukan syair hiburan, tapi ini adalah membangkitkan semangat agar para pemuda tidak hanya diam, agar para pemuda tidak hanya tidur. Bahkan 1924 itu sudah didirikan sebuah lembaga Subhanul Waton. Para pemuda yang cinta terhadap tanah air kerjanya keliling ke daerah-daerah untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sejak 1924. Pak Jokowi tahu yang berjuang memerdekakan ulama, ternyata yang menyatukan kekuatan ulama, yang bisa mengusir penjajah ulama, yang bisa kembali memerdekakan ulama, yang misi kemerdekaan ulama. Maka layak tanggal 22 Oktober dinobatkan menjadi Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Hebat. Aduh. Kalau dulu masa saya masih mondok jadi santri itu masih minder. Sebab banyak orang bilang jangan mau dikawin santri mah bodoh. Tong ngawin santri mah bodoh. Memang saat itu banyak santri yang bodoh, tapi harus tahu santri mah bodoh oge bodoh. Sanajan bodoh santri mah bodog. Di mana-mana ge no bodog mah Pak santri mah bodog ge barokah. Lain barokah bodog mah taramani we manya bodog patula patali jeung barokah. Maka dengan adanya penghormatan dari Pak Jokowi selalu Hari Santri Nasional, ini adalah tantangan bagi kita, lebih-lebih dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Ayo santri harus bangkit, santri harus menjadi manusia yang hebat. Siap. Saya kasih tugas, santri harus memiliki 4 kekuatan. 1 kekuatan intelektual, apa? 2 kekuatan spiritual, apa? 3 kekuatan moral, apa? 4 kekuatan profesional, apa? Saya tanya adik-adik, Indonesia ingin maju apa ingin mundur? Ingin hebat apa ingin butut? Ingin kuat apa ingin lemah? Salah satu tanda kekuatan satu negara untuk menjadi negara maju, generasi muda siap bersaing dengan generasi muda negara-negara yang lain. Saya tanya adik-adik, saya tanya santriwan santriwati, siap kita bersaing dengan yang lain? Siap? Siap kita bersaing? Siap? Catat, agar kita bisa bersaing harus memiliki 4 kekuatan. 1 kekuatan intelek,
harus pinter. Biar pinter harus ngaji dan sekolah. Ngaji dan kalau dulu yang ngaji, yang sekolah sekolah. Sekarang mah ngaji dengan sekolah. Makanya ada pepatah, sebuah peribahasa, we must keep our balance to live on the world. Religious without knowledge is lame, knowledge without religious is blind. Bagi yang tidak paham apa artinya, anggap saja itu artinya wes bablas. Hari ini kita semua harus menjadi manusia yang siap persegi. Artinya kita memiliki kekuatan. Kalau pinter atau ngerti ilmu agama tetapi tidak tahu tentang ilmu umum, itu eksistensi keberadaannya lemah. Kalau ngerti ilmu umum, sekolahnya cukup tinggi, bukan hanya S1 jadi sarjana, tapi S2 master, bahkan S3 doktor, bahkan menciptakan sesuatu yang baru profesor, bahkan kata orang lain menjadi sekolah ya sampai S-teler. Tapi kalau tidak paham ilmu agama, bukan hanya lemah, itu bisa sesat dan menyesat. Kalau tidak ngaji ilmu agama, makanya harus punya kekuatan intelektual. Itu apa maksudnya? Yo, ilmu agama dan ilmu dari agama. Seperti saya tadi kan bangga santri ketika menerangkan tentang hijrahnya baginda Rasul, ada yang ungkapannya dengan bahasa Arab, ekspresinya begitu. Ada yang mengungkapkan dengan bahasa Inggris, ekspresinya begitu. Ada yang mengungkapkan dengan bahasa Indonesia, ekspresinya begitu. Ada yang mengungkapkan bahasa Sunda, ekspresinya begitu. Itu artinya Cipasung siap melayani tuntutan, harapan, keinginan masyarakat. Betul. Alhamdulillah. Ya, ini yang dicari, tapi ini yang diharapkan, bahwa santri bukan hanya identik dengan makan. Santri sudah tidak saatnya identik dengan budung. Santri sudah bukan saatnya identik dengan ketinggalan. Tetapi hari ini santri adalah memberikan harapan besar untuk kemajuan dan kekuatan bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Kedua, kekuatan spiritual. Bukan hanya penuh dengan ilmu, dalam keadaan susah, keadaan gembira, punya duit nggak punya duit, sakit apa sembuh, jalan-jalan lagi diam, dimanapun berada, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Yang ketiga, kekuatan moral, artinya berakhlak kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya apa saja perintah Allah suka tidak suka lakukan, apa saja larangan Allah suka tidak suka tinggalkan. Begitu juga kita berakhlak kepada sesama manusia, terutama kita punya orang tua. Kalau hidup kita ingin sukses dan barokah, wajib kita melakukan penghormatan kepada orang tua, di mana orang tua ada tiga. Yang pertama, man waladaka, orang yang melahirkan kita, sudah barang tentu ibu dan bapak. Yang kedua, man zawwajaka, orang yang menikahkan kita, berarti adalah mertua. Yang ketiga, man allamaka, adalah orang yang mengajar kita. Siapa itu? Adalah guru. Orang tidak menghormati ibu bapak, tidak menghormati mertua, lebih-lebih tidak menghormati guru, jangan harap ilmunya manfaat dan barokah. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, kekuatan profesional. Silahkan adik-adik yang sekolah bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi harus memiliki satu kemampuan. Silahkan nantinya mau menjadi suka politik, jadilah politikus.
Suka olahraga, jadilah olahragawan. Suka dagang, jadilah businessman. Suka seni, jadilah seniman. Suka dakwah, jadilah dai dan mubalik. Tetapi semua harus didasari dengan akhlak. Insyaallah taala kalau berangkatnya atau dasarnya akhlak, jadilah politikus yang berakhlak, jadilah seniman yang berakhlak, jadilah olahragawan yang berakhlak, jadilah dai mubalik yang berakhlak, jadilah guru tenaga pengajar yang berakhlak. Insya Allah dimanapun berada, karena profesi didasari dengan akhlak akan membawa manfaat, maslahat dunia akhirat. Jadilah semua kader NU yang solihin yang dan solihat. Amin. Siap? Siap? Jadi kader NU siap? Membela NKRI siap? Menerima Pancasila siap? Kita jadi kader NU, saya katakan sekali lagi, urusan apa saja tuntas, karena yang diikuti oleh kita adalah ulama. Al ulama masabi'ul ardi, ulama adalah penerang bumi. Al ulama umana'u ummati, ulama adalah kepercayaan umatku. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Himmatul ulama ar-ri'ayah, perhatian ulama adalah rakyat, perhatian ulama adalah umat. Artinya seluruh fatwa dan kebijakan semua untuk membawa umat agar selamat dunia akhirat. Terakhir saya pesan kepada semua kader-kader Cipasung, santri alumni Cipasung, apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ali Al-Munawir, pimpinan Ali Maksum, pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Beliau adalah Rois Am yang keempat di Nahdlatul Ulama. Beliau selalu memberikan pesan wasiat kepada seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama, termasuk anak-anak pelajar. 5 pesan beliau. Yang pertama, alimun wa muta'allimun bi Nahdlatil Ulama. Adik-adik, santri-santri, sahabat-sahabat semua dimanapun berada harus selalu ngerti dan belajar terus tentang Nahdlatul Ulama. Alim dari alima ya'lamu ilman, artinya pengetahuan. Alimun orang yang punya pengetahuan. Muta'allimun dari ta'allama yata'allamu ta'alluman, artinya belajar. Muta'allim orang yang belajar. Pesan dari para guru, para ulama harus senantiasa ngerti dan belajar tentang NU. Yang kedua, wal amalu bi a'mali Nahdlatil Ulama. Adik-adik, sahabat-sahabat, kawan-kawan, ujang-ujang, nyai-nyai, mbak-mbak dimanapun berada, selaku kader NU, amaliyah NU laksanakan. Kita selaku pengikut Imam Syafi'i, maka setiap sholat subuh pakai kunut, nu maot ditahlilan, ayat ziarah kubur, selesai menguburkan pakai talqin mayit. Itu adalah salah satu amaliyah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, wasobru bi Nahdlatil Ulama. Jadi kader NU harus sabar. Kita banyak rintangan, kita banyak tantangan, kita banyak cobaan. Lebih-lebih jadi santri menuju manusia yang hebat, bermartabat mulia. Pasti setan gak suka menilai dan melihat orang yang menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Maka lawanlah nafsu, lawanlah tantangan-tantangan dari setan yang akan merusak dan menghancurkan kita. Dengan cara apa? Dengan kesabaran. Keempat, wal jihadu bi Nahdlatil Ulama. Di NU harus siap berjuang. Korbankan tenaga, korbankan pikiran, korbankan waktu, korbankan ilmu, nyawa sekalipun, materi sekalipun. Jangan merasa ragu-ragu. Pengorbanan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wasidqatu bi Nahdlatil Ulama. Harus percaya terhadap NU, harus yakin dan pede terhadap NU. NU lahir dari ulama, dari para wali untuk umat dengan maksud dan tujuan agar selamat dari aliran, ajakan, ajaran sesat dan menyesatkan.
sehingga ketika kita menjadi kader NU yang konsisten, kader NU yang konsekuen, kader NU yang istiqomah, kader NU yang bertanggung jawab, insya Allah kita semua akan bertemu dengan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Rabbal ya Rabbi bil Mustafa baligh wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, mohon maaf yang sebanyak-banyak dan terutama kepada sesepuh, kepada keluarga besar Cipasung. Saya tentu banyak kesalahan, kekhilafan, baik sengaja tidak sengaja, kekurangan apalagi. Mudah-mudahan walaupun begini adanya bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, saya hanya membantu, saya hanya memperkuat para guru, para kiai dari mulai pendiri sampai penerus Pondok Pesantren Cipasung dalam konteks kita semua dalam melaksanakan tugas dari Allah. Beragama adalah mengikuti agama Islam yang tidak boleh keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah, yang tidak boleh keluar dari wadah Nahdlatul Ulama. Kita menjadi warga negara yang baik, kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita selalu menerima dasar negara Pancasila. Semoga semuanya adik-adik menjadi kader muslimin muslimat yang solehin dan solehat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.